bertanya juga kan melalui kolom chat. Oke, tafadhol al-mukarram Ustazah Siti Fathiah. Baik. Iya. Masya Allah ya, malam minggu ini luar biasa nih, keren banget ya teman-teman nih. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah malam ini saya bisa bertemu dengan sahabat Izzy yang luar biasa ya. Biasanya malam minggu sedang apa nih kita nih? Biasanya malam minggu kita sedang melakukan hal-hal yang mungkin bersantai, kumpul dengan keluarga, atau boleh jadi kita sedang wasting time ya karena ingin melakukan hal-hal yang refreshing ya. Namun dengan izin Allah malam ini sahabat Izzy bergabung dengan kajian hari ini. Mudah-mudahan semua yang join dalam kajian hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, diberikan rumah tangga yang sakinah, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh atau solehah, dan mudah-mudahan kita akan bersaudara di dunia dan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita pengikut yang setia sampai akhir usia kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh tanya, ini yang join adakah laki-laki? Ikhwannya ada nggak ya? Saya cek dulu ya Ustazah ya. Ya. Untuk yang join, alhamdulillah ada Ustazah. Ada ikhwan, ada akhwat, karena untuk kantin ini kan memang ada yang udah berumah tangga, ada yang mungkin prepare berumah tangga, ada juga yang masih. Berarti ada yang masih sendiri ya? Ada Ustazah. Wah, kalau ada yang masih sendiri nih, baiknya memang sebelum menuju ke tema hak dan kewajiban, boleh ya saya berikan prolog sedikit. Yang belum nikah nih, dari wajah-wajahnya muda-muda semua ya. Seperti belum nikah semua nih. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin beribadah, salah satu caranya adalah dengan menikah. Menikah itu ibadah yang paling lama dan paling panjang. Jadi persiapannya memang harus besar, harus banyak, harus lama gitu. Jadi kalau ada di antara kita yang kebetulan belum diberikan pasangan yang soleh, ya bukan tidak, tapi belum diberikan pasangan yang soleh atau solehah, karena Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkannya. Jadi mengapa? Karena kalau kita masuk dalam sebuah ibadah dan kita nggak tahu caranya, itu akan menjadi masalah gitu ya. Contoh misalnya sholat, kita bingung ketika akan melakukan sholat karena kita nggak tahu ilmunya. Berumah tangga pun sama. Kalau kita melakukan ibadah tanpa kita tahu ilmunya, maka itu akan menjadikan musibah buat kita dan pasangan. Maka disitulah saat kita akan menikah, memasuki dunia yang baru gitu ya, kita harus memiliki 3 persiapan. Apa saja 3 persiapan itu? Yang pertama adalah persiapan ilmu. Ilmu itu perlu persiapan. Misalnya tujuan nikah apa, kemudian kriteria suami atau istri solehah seperti apa, itu perlu. Kemudian bolehkah sih milih gitu? Boleh, sangat dianjurkan ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memilih pasangan, dan beliau bersabda apa? Tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Jadi dianjurkan memilih pasangan itu 4 hal ya. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena parasnya, yang ketiga karena nasabnya, dan yang keempat karena agamanya. Berarti boleh dong nyari yang tajir melintir? Boleh. Berarti boleh dong yang cakep, yang keren? Boleh.
Yang nasabnya bagus, darah biru, darah merah, silahkan, boleh, dianjurkan. Namun Rasulullah SAW menyampaikan apa? Fadfar bidati din taribat yada. Cari yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung. Mengapa? Karena kalau orang yang agamanya bagus, gitu ya, dia akan bahagia bersama pasangan yang memiliki agama yang bagus. Apa maksudnya? Orang yang memiliki agama yang bagus tidak akan pernah menzalimi pasangannya. Karena dia tahu pasangannya adalah belahan jiwanya. Sekarang kalau pasangan itu belahan jiwanya tersakiti, jiwanya dia juga akan sakit, begitu. Maka diluruskan niat kita, disiapkan yang pertama ilmu, karena ilmu adalah pelita. Sampai kapan? Sampai nanti. Sampai kita punya anak pun perlu ilmu. Gitu. Maka itu yang pertama. Jadi momen-momen kesendirian kita, yang jombloan dan jomblowati, yang belum ada pangeran berkuda, nah atau permaisuri, ya naik kereta kuda, berarti boleh disiapkan yang pertama ilmu, gitu ya. Nanti setelah ilmu, nah ini yang sharing-sharing yang saya tulis di Instagram itu ilmu sebenarnya. Untuk yang sudah menikah ataupun yang belum. Kalau ilmu sudah kita kuasai, tujuannya, motivasinya, hak dan kewajibannya, kriterianya, itu bisa, ilmu itu bisa 2 tahun. Ya. Kemudian yang kedua apa? Persiapan mental dan spiritual. Mental bagaimana? Siap nggak kalau nikah itu ternyata suami atau istri pasangan kita itu tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, kira-kira siap apa enggak? Walaupun umumnya orang baik untuk orang baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik. Namun jika kita menapak tilasi orang-orang hebat untuk adik-adik yang sudah menikah, untuk adik-adik yang punya pasangan, kemudian diuji oleh Allah, maka jika menapak tilasi perjalanan orang-orang hebat, jujur mereka paling banyak diuji lewat orang-orang terdekat. Bisa lewat suaminya, bisa lewat istrinya, bisa lewat anak-anaknya, bisa jadi lewat hartanya. Tapi yakinkan diri bahwa dengan menikah kita akan kaya. Mengapa? Allah yang menyampaikan kabar gembira itu. Kalau buat ikhwannya ya, adik-adik mas-masnya ya, ikhwannya yang belum siap menikah karena faktor harta, diingat surat An-Nur ayat 32, itu kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum. Nikahilah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian. Terus ada perasaan takut, apa kata Allah? Dijawab oleh Allah, wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu miskin maka akan Allah kayakan. Jadi bekerja, menikah akan dikayakan, gitu maksudnya. Jangan bekerja kaya baru nikah. Terus kalau nggak kaya-kaya nggak nikah gitu ya. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah yang akan mengayakan kita, oh jangan khawatir. YouTuber kita, selebriti, para artis, termasuk anak saya, itu ketika akan menikah itu Masya Allah, rezekinya itu datang luar biasa. Mengapa? Allah yang janji, kalau kamu fakir, aku kayakan, kata Allah. Jadi yughnihimullahu min fadli, luruskan niat kita ingin mensucikan hati, ingin membersihkan diri dari perbuatan yang dilarang. Maka mental dan spiritual kita harus siap. Bagaimana kalau misalnya kita spiritualnya kurang bagus, belajar untuk memperbaiki ibadah kita. Spiritual kita itu harus bagus, mental kita harus bagus. Kalau enggak, kita akan bubar di tengah jalan. Jadi kalau kendaraan bensinnya bagaimana, keren apa enggak, yang model apa, nanti kalau saya sebutkan takutnya di endorse gitu ya. Jadi yang kelas mana nih gitu, olinya yang seperti apa gitu. Jadi kalau sudah siap itu semuanya, kita akan go bersama-sama, berjalan bersama-sama, dan tidak pernah terdetik di benak kita untuk berpisah. Kalau sudah melangkah, genggam tangan erat-erat. Genggam tangan pasangan kita, jangan pernah berpikir untuk berpisah. Kalau ada cekcok sedikit-sedikit, biasa, jalani itu mental gitu ya. Kalau mencari kesempurnaan bisa nggak? Tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dalam pernikahan. Karena ketika kita bertemu dengan pasangan, disitulah kita akan saling menyempurnakan. Karena kita menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Tetapi kita tidak akan pernah sengsara selama-lamanya karena yang kita nikahi bukan iblis. Bukan kuntilanak gitu ya. Ini manusia. Manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Terus setelah
persiapan ilmu sudah, mental dan spiritual sudah. Apa yang ketiga? Fisik, perawatan. Laki-laki maupun perempuan itu perawatan, hanya bedanya kalau perempuan ke salon, kalau laki-laki nge-gym ya, biar ototnya keluar, biar cowoknya keluar gitu. Jangan terlalu melambai gitu. Kalau melambai kita malah yang perempuan takut. Begitu juga kalau yang perempuan kebapaan kita juga takut gitu ya. Jadi proporsional aja, itu persiapan fisik. Dengan catatan jangan sebelum menikah saja nih ke salon. Setelah menikah juga sama perawatan gitu ya. Boleh nggak sih kita berpenampilan menarik? Boleh. Berpenampilan cantik? Boleh. Boleh. Cuma 2 kok syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama kepada mahram, yang kedua tidak merubah ciptaan Allah. That's it, itu aja. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi untuk teman-teman yang ke salon, pedi-medi, cream butt, facial, itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita tubuh sempurna. Maka kita rawat. Maka kita mendapatkan nilai ibadah. Itu persiapan ketika kita akan menikah. Oke, karena ada beberapa yang belum menikah, yang mudah-mudahan setelah kajian ini selesai ada yang ta'aruf ya, Masya Allah sahabat Izzy ya, tiba-tiba kok salah ngirim misalnya gitu. Oh, buat Allah apa sih yang nggak bisa? Yang menurut kita mustahil, buat Allah tidak ada yang mustahil. Boleh jadi selesai kajian tiba-tiba ada pangeran berkuda datang menjemput, atau tiba-tiba permaisuri kok disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Maka itu persiapan sebelum menikah. Terus bagaimana kalau udah menikah? Nah, kalau sudah menikah, karena kita tahu menikah itu sebuah perjalanan yang sangat panjang, jadi kita perlu mengenal filosofi tanaman. Tanaman itu butuh air, butuh pupuk, butuh pagar. Menikah begitu. Itu harus ada ilmunya. Jadi menikah itu seperti tanaman, harus disiram dengan pengertian, diberi pupuk dengan cinta dan pengorbanan. Cintanya bagaimana? Yang kecil-kecil. Kalau misalnya sudah nikah, pengantin baru hanya 3 bulan ya honeymoon 3 bulan. Jangan kaget kalau setelah 3 bulan kok honeymoonnya hilang. Oh iya, honeymoon hanya 3 months only. Jadi 3 bulan itu masih ketawa ketiwi, masih kalau keringetan masih dielap-elap. Nggak apa-apa, nikmati itu. Udah halal kan gitu. Setelah 3 bulan memang bukan honeymoon, bukan bulan madu, tapi bulan bawang. Perih. Duh, kayak kita kalau ngiris bawang gimana? Ada air mata di pojok-pojok mata kita. Nah, itu bulan bawang. Bulan bawang 3 bulan, terus bulan apa lagi? Bulan cabai, pedes sekali. Mulai kelihatan aslinya kita. Lewati. Enggak setiap saat kita harus jaim kan sama pasangan, capek kalau kita jaim. Jadi caranya bagaimana? Kita siram dengan pengertian. Cara kita bisa ngerti dia bagaimana? Caranya ta'aruf, kenali dia. Anak sulung kah? Anak bungsu kah? Terus background bapak atau orang tuanya disiplin kah? Galak kah? Cuek kah? Ta'aruf. Kalau sudah kenalan, kita akan bisa memberikan sebuah pengertian kepada dia. Ih, dia cerewet banget. Oh iya ya, anak pertama ya. Gitu. Ya Allah, ini kok cengeng banget sih, sebentar-sebentar nangis. Oh iya, dia anak bungsu. Misalnya gitu. Ada yang galaknya Masya Allah gitu ya. Dulu kok sebelum menikah dia gadis yang pemalu seperti kucing gitu. Kok setelah menikah seperti singa, galak sekali misalnya. Oh, karena di rumah dulu didikan orang tuanya militer misalnya. Ta'aruf, kenalan sampai akhirnya kita apa? Kita bisa memahami. Kemudian kalau sudah paham, tumbuh VMG. Apa VMG? Virus-virus merah jambu, lope-lope. Aduh, ada cinta. Nah, kalau sudah ada cinta, kita bisa memberikan menservis dia, memberikan haknya pasangan gitu ya. Memberikan hak pasangan, baru kita mendapatkan hak kita. Nah, pertanyaan saya nih, Teh Eis, mau kita bahas suami dulu apa istri dulu? Yang join banyak kan laki atau perempuan? Kalau mau hak suami dulu ya? Ya, Ustazah. Berarti suami aja dulu. ini kalau ini
kewajiban suami. Berarti kita slide lagi yang satunya lagi. Kewajiban istri dulu. Oke, baik Ustazah. Apa sih kewajiban istri? Adik-adik tolong buka surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Fassalihat, istri yang solehah adalah yang taat kepada Allah. Itu di surat An-Nisa ayat 34 ya. Nanti ini yang saya sampaikan ini hadis. Jadi kata Allah, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang solehah adalah istri yang taat kepada Allah, kepada pasangan gitu. Kemudian qanitat gitu ya. Selalu patuh gitu. Kemudian apa? Hafidhatun lil ghaib, menjaga kehormatan ketika suami enggak ada. Kenapa? Karena Allah menjaga dia. Jadi istri soleha itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong dipahami tentang surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa artinya? Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan dari jenis kita sendiri. Tujuannya litaskunu ilaiha, ha ya, pakai ha, bukan litaskunu ilaihi. Tapi litaskunu ilaiha. Apa ha? Perempuan sumber kenyamanan. Perempuan sumber ketentraman. Perempuan yang akan memberikan sakinah dalam sebuah rumah tangga. Maka bagaimana memberikan ketenangan kepada pasangan? Kata Rasulullah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini dipenuhi dengan perhiasan, tetapi perhiasan yang paling keren, yang paling bagus, yang paling indah adalah memiliki istri yang solehah. Kriterianya bagaimana istri solehah itu? Jika dilihat menyenangkan, jika dipandang menenteramkan, teduh, enak, nah itu. Seperti adik-adik yang join dalam kajian hari ini ya, nih istri-istri solehah dan calon istri solehah. Karena kita sumber ketenangan, ya, karena kita sumber ketenangan, maka cari cara bagaimana agar pasangan kita tentram bersama kita. Jaga penampilan kita, jaga tutur kata kita, jaga servisan kita, biar nyenengin aja. Masa iya kan kita bukan malaikat, jatuh bangun kita berusaha membahagiakan pasangan kita. Karena laki-laki atau suami itu, mohon maaf ya, suami kita bukan malaikat. Dia suka sama yang cantik-cantik, yang bening-bening gitu. Kebetulan perempuan, kalau sebelum nikah itu kok bisa berpenampilan menarik, tapi setelah nikah biasa-biasa saja. Sampai-sampai suami komentarnya apa? Ih bunda, waktu aku kenalan sama bunda, Masya Allah, bunda tuh cantik banget seperti ratu. Kok setelah menikah seperti pembantu, apalagi malam hari seperti hantu. Nggak enak kan gitu. Jadi gimana dong? Tetap dijaga bagaimana kita bisa menyenangkan. Caranya bagaimana? Saya kasih tips beberapa ya untuk adik-adik. Ingin menyenangkan pasangan, coba diantar ke gerbang ketika suami berangkat. Lambaikan tangan. Hati-hati ya Mas, hati-hati Pak. Apa saja yang kita panggil kesayangan kita waktu sebelum menikah, AA, Kak, Abang, Kak, Mas, gini lambaikan tangan. Sampai tidak terlihat. Jadi yang dia lihat terakhir itu telapak tangan kita, hati-hati Mas. Gitu. Dan jangan biarkan pasangan kita meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Mengapa? Karena di luar sana banyak yang menenteramkan. Gitu. Jadi jangan biarkan. Kemudian setelah kita antar sampai ke pintu, apalagi yang harus kita lakukan ketika dia pulang? Sambut pasangan kita, sambut suami kita dengan wajah sumringah, penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Papa pulang, abang pulang gitu. Gimana gitu. Jangan nyesel, jangan malah kaget. Lah, kok abang udah pulang gitu. Kayaknya kita tidak menghendaki kehadiran dia gitu. Justru, abang udah pulang.
Gimana gitu. Itu wajah kita gitu. Abang mau minum air panas atau air dingin atau air meriang. Panas dingin airnya. Kayak orang demam kan panas dingin. Tawarkan ke pasangan kita. Abang mau minum kopi atau susu gitu. Saya pernah belajar dari almarhumah ibunda saya. Almarhumah ibunda saya itu Masya Allah. Beliau kalau menservis ayah almarhum, itu di meja itu ada air 3 warna. Susu, air putih, atau air teh. Saya bilang, Bu, banyak banget Bu bikinnya gitu. Gak apa-apa, nanti terserah ayah milih yang mana. Coba, keren banget. Saya mau ngikutin gitu mubazir, kata suami. Jadi apa ya, air putih aja. Berarti kan kesepakatan kita saja kan gitu. Jadi kalau dia datang mau minum air hangat gitu, tawarkan. Lengkap gitu ya. Pengantin baru biasanya ada tutup, ada cangkir ya, lengkap. Nanti setelah 3 bulan tutupnya hilang entah kemana. Itu mulai berkurang itu perservis kita kan. Setelah hamil tataknya juga hilang, tinggal gelasnya. Nah, itu kekurangan kita. Setelah punya anak, Mas, airnya digalon. Ngambil sendiri suami kita. Tapi bagaimana caranya biar kehangatan itu ada gitu ya. Menyenangkan. Mohon maaf ya, ini kita sharing aja. Kuku suami panjang, kita potongin. Itu tumbuh cinta dengan cara begitu. Simple sekali. Kuku dipotongin. Atau wajah, Mas wajahnya kusam banget, aku facial ya, aku bersihin ya. Atau mama bersihin. Kita pijit-pijit, dia sampai tidur-tidur. Kenapa? Surga di situ. Suami akan bahagia. Kupingnya dibersihkan, namanya menyenangkan. Mungkin dia berpikir, ribet amat jadi istri ya. Salah satu ikhtiar kita sebagai istri seperti itu. Salah satu cara. Jadi ingin menyenangkan, apakah nggak bisa yang lain? Oh, kalau yang lain cari lagi. Lewat masakan, silakan. Lewat tutur kata, silakan. Puji dia. Alhamdulillah ya Allah, saya beruntung banget punya suami kayak Abah. Saya dapat suami 3T. Takwa, tampan, tajir. Gitu. Puji dia. Gitu. Kenapa? Karena dari tutur kata kita, romantisan gitu tuh pahala semua dalam ibadah. Karena dia sudah halal buat kita. Jadi menyenangkannya cari. Walaupun nggak setiap hari ya, walaupun tidak setiap hari. Boleh juga menyenangkannya lewat penampilan kita. Ini rambut belah kanan, besok dibelah sebelah kiri. Jangan istiqomah dengan belahan rambut. Ya Allah, kanan-kanan dari lahir sampai meninggal belahannya kanan terus nggak ada perubahan. Ganti ke kiri, nanti dikuncir, nanti digerai. Sampai itu ngeliat kita gaya kita nggak mati gitu, nggak mati gaya gitu. Ada aja penampilan kita yang membuat, aduh, Bunda nih gitu, nyenengin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Taat. Selama perintahnya tidak melanggar Allah. Kalimatnya itu ya. Taat kepada suami selama tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah, nggak taat nggak apa-apa, nggak berdosa gitu maksudnya. Contoh, Mah, nggak usah pakai jilbab deh Mah. Terus kita nggak taat, boleh. Tapi komunikasi yang bikin abang nggak suka saya pakai jilbab apa ya? Komunikasi. Mah, kita ini yuk, kita lihat, reuni yuk. Ada mantanku, boleh nggak? Nggak usah. Kan kita udah saling memiliki, nggak usah reuni, takut nanti ada virus-virus yang lain di sana. Komunikasi. Tapi kalau misalnya mau sholat sunnah, mau puasa sunnah, izin. Itu kalimat taat di situ. Abang besok mau puasa ya? Jangan. Abang besok WFH. Taat sudah. Pahala taatnya lebih besar daripada pahala puasa sunnahnya gitu. Terkadang kita mengejar ibadah sunnah, padahal yang wajib di depan mata kita. Nah itu. Jadi taat di sini selama tidak melanggar Allah. Pertama tadi ya, puasa sunnah izin. Kedua, kalau suami pergi dan suami bilang, Ma, selama papa pergi jangan undang mantan-mantan ke rumah. Jangan. Papa nggak redo kalau ada laki-laki datang ke rumah ini. Jangan masukkan laki-laki ke rumah kita. Atau papa nggak suka kalau teman mama tuh siapa tuh namanya? Dia datang troublemaker, papa nggak suka. Jangan masuk rumah ini. Ikuti. Jadi jangan menerima tamu tanpa izin suami.
Begitu juga jangan keluar rumah tanpa izin suami. Walaupun niatnya bagus. Mau bikin kejutan, belajar ngaji. Tiba-tiba dia udah pandai, izin. Jangan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Even kita sedang bertengkar ya, mohon maaf. Even sedang bertengkar, izin. Ibu-ibu itu, perempuan itu ngambeknya cepat. Ini buat bapak-bapak ini PR besar. Alhamdulillah kita tidak nikah sama perempuan. Perempuan itu nyebelin sebenarnya perempuan itu. Dimanja, ngelunjak gitu. Dimarahin, kabur. Aduh, repot perempuan itu sebenarnya. Maka dia butuh sosok laki-laki yang meluruskan akidahnya, meluruskan ibadahnya, meluruskan akhlaknya. Itu laki-laki. Berarti nggak gampang dong jadi suami. Oh, nggak gampang jadi suami. Maka berikan haknya suami terlebih dahulu, taat gitu ya. Dan satu hal lagi, jangan bersedekah dengan harta suami tanpa izin suami, kecuali harta tersebut adalah harta kita. Kemudian apa yang ketiga, setelah taat, yang ketiga adalah menjaga kehormatan dan harta suami saat suami nggak ada. Ini mohon maaf, gadget ini seakan-akan kita berada di luar. Orang lihat kita, Masya Allah, ibu itu solehah banget di luar terus, di rumah terus. Tapi jangan salah, ini gadget bisa bikin kita seakan-akan berada di luar. Kita misalnya, mohon maaf ya, ini menyinggung sedikit. Karena apa? Karena di masa pandemi ini banyak curhat perceraian, perselingkuhan lah, biasa perselingkuhan. Jadi even tubuh kita di rumah, gadget juga dijaga kehormatannya. Jangan sampai suami nggak ada, kita telepon teman-teman dengan suara melambai, dengan suara cadel-cadel, pelo-pelo, sakit jadi atit, gitu. Pisang jadi picang, Maaci mas, itu dia siapa? Bukan suami kita. Jangan melambai, tetap jaga kehormatan. Ngetik pun jangan kirim imut-imut yang lope-lope pria lain, atau bibir mingkem, bibir yang mangap terbuka, sama nggak boleh. Jaga kehormatan ketika suami tidak ada. Dia akan bangga memiliki istri yang pandai menjaga kehormatannya. Oh, dia percaya. Pergi kemanapun dia akan percaya. Kenapa? Karena istri yang pandai menjaga kehormatan. Dan perempuan ketika dia pandai menjaga kehormatannya, ketika dia taat kepada suaminya, apa yang Allah akan berikan untuk kita? Surga. Apa kata Rasulullah? Seorang wanita ketika dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya, maka dia bisa masuk surga dan pintu mana saja yang dia mau. Jadi itu kewajiban kita. Bagaimana dengan hak kita, berarti kewajiban suami? Kira-kira yang hadir jumlahnya seimbangan nih, yang laki-laki dengan yang perempuan. Teis kebaca nggak? Kebaca Ustazah di sini. Banyak. Di sini banyaknya akhwat ya Ustazah ya. Banyak akhwat ya. Berarti sahabat Izi banyak yang akhwat ya. Akhwat ini banyak yang rajin sedekah, berarti alhamdulillah Teis. Insya Allah gitu ya. Baik, setelah kita mengetahui kewajiban kita, haknya suami kita tunaikan, maka Allah akan memberikan hak kita. Jadi kalau kita ingin diberikan servis yang bagus, kita menservis dulu gitulah. Kalau kita ingin mendapatkan perhatian yang bagus, maka kita memberikan perhatian terlebih dahulu, begitu ya. Apa saja hak kita? Berarti kewajiban suami. Oke, slide-nya Mbak Eteis. Nah, ini. Suami soleh itu penuh pengertian, memberi nafkah sesuai kemampuan, melindungi istri di dunia dan hari kemudian. Semoga di surga kita dikumpulkan. Amin. Apa sih kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu qawwam. Jadi peran suami itu adalah qawwam, dia pemimpin. Pemimpin itu punya tanggung jawab melindungi istrinya di dunia dan di akhirat. Maka suami harus memberikan 3 ilmu kepada istrinya. Wajib ya. Apa yang pertama? Ilmu yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah yang benar.
Yang kedua, ilmu yang terkait dengan ibadah. Dan yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan akhlak. Kalau suami tidak bisa memberikan 3 ilmu ini, maka diizinkan memanggil guru ke rumah. Mohon maaf, abang nggak bisa ngajarin ya, abang panggilkan guru. Nggak apa-apa. Atau misalnya, aduh guru mahal, bagaimana kalau aku belajar ke masjid, ke musola, ke kursus-kursus, silakan. Jadi boleh-boleh saja, yang penting suami bertanggung jawab untuk 3 ilmu ini. Dia boleh mengajarkan sendiri, atau boleh mendatangkan guru, atau boleh mengizinkan istrinya pergi untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ibu itu sekolah pertama untuk anak-anaknya. Rugi kalau suami nggak ngasih ilmu itu kepada istrinya. Jadi kalau istrinya pinter, yang untung dia sebetulnya. Karena dia terima jadi. Wow, Masya Allah, anaknya bisa baca Quran, anaknya ngerti sholat, anaknya berakhlak baik. Siapa yang ngasih pendidikan itu? Ibunya. Jadi ibu, walaupun mohon maaf ya, tanggung jawab anak itu berdua, tapi karena ayahnya sering keluar, sering mencari Ma'isyah ya, mudah-mudahan tidak nyari Aisyah gitu. Dia cari Ma'isyah aja gitu. Jadi tidak, ya mudah-mudahan nggak nyari Aisyah. Maka kita yang lebih sering berinteraksi dengan anak-anak, otomatis butuh 3 ilmu tadi juga gitu. Maka pemimpin dia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'd. Kemudian laki-laki itu punya tanggung jawab memberi nafkah 2. Nafkah lahir dan nafkah batin. Cari suami yang memiliki kriteria kasih dan sayang. Dia kasih nafkah lahir dan batin dan dia sayang sama kita. Mengapa? Karena ada laki-laki yang kasih tapi nggak sayang. Nih, udah ditransfer 50 juta. Cukup nggak? Nggak cukup, Pak. KDRT. Dia kasih nafkah, tapi nggak sayang. Bisa kita bayangkan bagaimana suami yang tidak kasih, tidak sayang. Sayang saja tidak kasih juga repot. Dek, I love you. Adek, I love you. Tapi nggak dikasih uang belanja. Repot juga kan. Dia sayang aja, tapi nggak ngasih uang belanja. Nggak ngasih nafkah batin. Maka disitulah mengapa hukum menikah itu bisa bermacam-macam. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Jadi menikah itu hukumnya berbeda-beda tergantung kalimat mampu bagi suami. Mampu memberi nafkah lahir dan mampu memberikan nafkah batin. Apa sih batin? Bukan hanya hubungan intim, tetapi batin itu ketika dia mampu membahagiakan istrinya. Karena perempuan atau istri karakternya itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Maka Rasul berpesan kepada para suami apa? Istausu bin nisa'i khairah. Apa artinya? Kalau ngasih tausiah, kasih nasihat kepada perempuan dengan lemah lembut. Karena karakternya seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikeraskan dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan dia akan bengkok. Gitu. Contohnya apa? Kita masak. Rasanya sebetulnya nggak pas-pas banget, nggak enak-enak banget gitu ya. Tapi istri itu lebih suka dibohongin sama suami. Gimana Mas? Enak? Ya Allah, kamu tuh kalau masak, Masya Allah. Padahal pusing banget dia ngerasainnya gitu. Tapi karena suaminya tahu, aduh nanti kalau dibilang nggak enak dia gitu ya. Cuma kurang garam aja sedikit kok. Oh ya, kurang garam, kurang cabai, nggak apa-apa. Tapi dia lebih bisa nerima. Ketimbang misalnya, Bu, ini nyayur kok garamnya masih di laut sih. Masak nggak ada rasanya. Itu dia akan ngambil toples garam, dia akan tuang sayur semuanya. Kenapa? Karena caranya salah. Kita punya adik perempuan, punya anak perempuan sama seperti itu. Rasulullah yang memberikan bocoran bahwa karakter kita seperti tulang rusuk yang bengkok. Harus lembut, seperti dokter mata. Pelan-pelan. Kalau anak laki-laki bagaimana? Seperti dokter gigi. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau perempuan harus lembut itu. Makanya dia butuh sosok laki-laki yang meluruskan tulang rusuk tadi secara perlahan-lahan. Kemudian ketika dia misalnya, mohon maaf ya, dia bilang sama calon istrinya, abang sudah kerja, tapi salary abang cuma segini misalnya. Mudah-mudahan berkah ya. Ya nggak apa-apa bang. Dia berarti cerita, nggak apa-apa saya siap menikah dengan abang. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak kerja, terus nggak cerita,
Abang kok nggak ngantor-ngantor, abang kok nggak nyari maisha misalnya. Oh iya, abang nggak cerita ya, abang lupa kalau abang tuh jobless, nggak punya kerjaan. Maka berdosa karena sudah menzalimi istrinya. Mencari nafkah itu kewajiban suami. Sementara nominalnya, bagaimana nominalnya itu bagian dari rezeki Allah. Itu yang harus dipahami para istri. Nominal yang kita terima sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah melalui suami kita. Kalau kurang bagaimana? Tinggal dicatat saja. Abang, ternyata barang-barang sekarang mahal-mahal ya. Maaf, kemarin abang ngasih uang sekian udah habis. Nggak perlu bertengkar sebetulnya. Terus kalau misalnya kita punya penghasilan sendiri bagaimana? Jadikan uang kita itu ladang pahala buat kita. Dek, abang penghasilan cuma segini, nggak apa-apa, bang. Nggak apa-apa. Allah ngasih rezeki buat kita, ada yang lewat abang, ada yang lewat saya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita sama-sama ikhlas ya bang. Begitu. Kenapa? Buat laki-laki ketika dia penghasilannya di bawah istri, dia juga sebetulnya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau kita merasa nggak ada masalah, itu rezeki dari Allah kok. Itu rezeki dari Allah. Ada teman saya, income-nya itu per hari ya bisa 5 juta ya. Tapi dia selalu menyembunyikan nominal slip gajinya. Sampai bertahun-tahun itu dia sembunyikan slip gaji itu. Sampai suatu saat dia pindah, slipnya jatuh, slip gajinya. Ketika suaminya melihat slip gaji itu, kaget ternyata isinya sebesar itu. Sementara suaminya waktu itu ya perwira, ya UMR lah begitu. Terus kaget dia tatap istrinya, wah istrinya udah pucat banget. Ini gaji kamu, kata. Iya. Gitu. Kamu nggak pernah cerita. Karena saya menjaga perasaan abang, kata dia. Ini apa kata suaminya? Sekarang kamu boleh memilih. Kalau kamu masih mau bertahan dengan saya akan bertahan dengan kamu. Kamu saya akan pertahankan. Tapi kalau kamu mau meninggalkan saya pun, coba saya izinkan. Karena saya tidak bisa memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nangis itu istrinya. Istrinya nangis sampai meluk abang. Kenapa saya tidak pernah memberikan slip gaji saya? Karena saya tidak mau hal ini terjadi. Minder maksudnya suaminya. Jadi dibuat easy aja. Easy ya, mudah gitu, izinnya mudah. Jadi nggak ada masalah kok, ini rezeki dari Allah. Berapapun yang suami berikan itu rezeki dari Allah. Tapi suami yang baik adalah suami yang paling royal sama istrinya. Rasulullah begitu. Walaupun beliau mengatakan sebaik-baik mahar adalah yang dipermudah oleh wanita, yang paling mudah. Tetapi lihat Rasulullah bagaimana maharnya beliau. Besar. 20 ekor onta. Mengapa? Karena beliau tidak ingin menyusahkan para sahabat pada masa itu. Tetapi beliau pribadi paling pandai menservis istri-istrinya. Apalagi di bulan Ramadan. Maka kalau seorang suami pandai membahagiakan istrinya, itu perhatikan rezekinya berkah, 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 berkah. Maka tema 2 pekan berikutnya ya insya Allah tentang ini. Jadi saya menyampaikannya sampai di sini aja. Jadi sekedar kemampuan. Kemudian suami yang baik itu pengertiannya gini, kalau dia memiliki istri lebih muda, maka dia akan memperlakukan istrinya itu seperti Aisyah. Aisyah itu kan manja gitu ya. Terkadang mau lihat orang main, kata Rasulullah silakan. Nanti Aisyah melihat orang anak-anak main, Rasulullah itu ngalingin pakai tangan di masjid, Aisyah ngeliat dari belakang. Kenapa itu Rasulullah? Kalau usia istrinya lebih tua, maka perlakukan seperti Khadijah radhiyallahu anha. Itu suami seperti itu. Jadi dia paling tahu apa sih yang dibutuhkan istrinya. Mohon maaf ini untuk para suami. Seandainya memiliki istri di rumah dan tidak ada ART, nggak ada asisten rumah tangga, nggak ada mbak yang bantu, sesekali ringankan beban istrinya. Istri itu pengen banget dimengerti, kadang-kadang bolehlah dipegang pundaknya. Ibu capek ya. Gitu. Itu udah bahagia banget gitu. Itu yang dilakukan suami saya kepada saya, Masya Allah.
Kadang-kadang kalau saya pulang ngajar, itu beliau bikin madu atau bikin jus, capek ya. Cuma nanya aja, aduh perempuan itu bahagia sekali. Maka para suami jangan terlalu cuek melihat lelahnya istri gitu ya. Terkadang istri itu pengen dimengerti, pengen dimanja, pengen dibantu. Cuma terkadang nggak sampai hati dia mengucapkan hal-hal yang gimana gitu. Walaupun dia kalau nggak ada suami, dia jadi wanita angkasa, anggun dan perkasa gitu. Tapi kalau ada suami dia akan jadi manja. Bang, tolongin dong bang, talang tolong. Abang baru duduk, bang itu galon, iya. Nanti bang itu gitu ya. Kenapa? Karena memang begitu. Kalau ada itu karena dia pengen manja gitu. Karena dia ingin bermanja sama suaminya. Padahal kalau nggak ada suaminya, dia gagah sekali. Maka dijaga perasaan istri gitu ya. Dan perempuan itu mohon maaf, dia terkadang diajak susah seperti apa dia kuat. Tapi ketika disakiti hatinya karena wanita lain, dia nggak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah melupakan. Maka kita suami istri belajarlah untuk setia ya dengan pasangan kita. Kenapa? Karena kita ingin bermanja-manja dengan pasangan kita sampai usia senja nanti. Kita ingin saling mengisi, ingin berbagi begitu ya. Dan kita berharap begini, kita sebagai pemenang, pasangan kita itu banyak banget yang berharap mendapatkan dia gitu. Terus kita menjadi pemenangnya. Jangan dilepaskan. Walaupun kalau di rumah dia begitu menyebalkan, sama kita pun sejujurnya sangat menyebalkan buat pasangan kita. Tetapi berusaha untuk selalu setia. Jangan ditinggal. Kalau salah bagaimana? Jangan ditinggal. Tetap genggam tangannya agar kita benar-benar sampai ke surga bersama pasangan kita. Allahu a'lam bishawab itu globalnya ya, hak dan kewajiban pasangan gitu ya. Karena sudah jam 8:30, kayaknya lebih enak ngobrol-ngobrol. Karena kalau dibahas detail, mohon maaf, itu bisa belasan hak suami, belasan hak istri. Takutnya malah perang nantinya. Jadi bagaimana saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada adalah kita saling menyempurnakan. Berjalannya waktu, kita akan bisa menerima dia. Justru kekurangannya itu kita sempurnakan gitu. Dia punya kekurangan ini, kita sempurnakan. Pasangan kita itu seperti cerminan diri. Kalau kita bercermin, itu kan kita kurang bedak, kita kurang lipstik, kita tambahkan. Begitulah rumah tangga. Jadi kalau suami ini kurang gesit, misalnya agak lemot gitu ya, suami agak lemot, kita yang agak gesit. Itu sudah Allah berikan begitu. Kalau suaminya yang gesit, istrinya yang lemot, lama, mandi lama gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah pertemukan seperti itu. Jadi berbahagialah yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasangan kita cerewet karena dia tidak mau bersama di dunia. Dia ingin bersama kita di surga. Jadi kalau dia cerewet untuk urusan agama, berbahagialah karena dia tidak puas berada di dunia gitu ya. Cuma hanya di dunia saja nggak puas dia. Dia ingin tetap bersama di surga. Allah alam itu Teh Elis. Nanti kita sambung dengan ngobrol-ngobrol. Kita tanya jawabnya diperbanyak ya. Insya Allah jam 9-an ya kita bisa selesaikan. Adik-adik, teman-teman semua yang ingin bertanya, menambahkan, mengurangi, mau sharing silahkan. Karena ini obrolan santai di malam minggu gitu ya, malam Ahad. Keren ya, obrolannya di malam Ahad gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazah atas materinya. Masya Allah ya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah juga Ustazah di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Ustazah ya. Ya, silahkan. Baik, langsung bacakan saja ya Ustazah ya untuk pertanyaan yang pertama. Di sini ada dari Ibu atau Mbak Suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suratul Fatihah dari Hongkong. Ya. Izin bertanya Ustazah, pertanyaan saya adalah sebelum menikah saya membuat perjanjian dengan calon suami bahwa nanti setelah menikah saya ingin tetap berkarir dan insya Allah tugas sebagai istri tidak dikesampingkan.
Yang saya takutkan adalah apabila sudah menikah dan usia pernikahan sudah lama, ternyata suami meminta untuk tidak bekerja lagi. Lalu kemudian di sini, lalu apa yang harus saya lakukan ketika saya berada dalam posisi tersebut, Ustazah? Sedangkan taat kepada suami adalah wajib. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Fatihah ya dari Hong Kong terkait dengan boleh nggak sih perjanjian pranikah? Boleh, memang jika disepakati dan jika tujuannya untuk menambah sakinah boleh. Terus bagaimana kalau misalnya kita sekarang berkarir gitu ya, setelah menikah dilarang gitu, alasannya apa? Karena apa yang diberikan suami sudah cukup. Sejujurnya perempuan itu ketika dia keluar bukan kewajiban mencari nafkah ya. Perempuan itu sangat-sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia masih sendiri, orang tua yang memberi nafkah. Saat dia menikah, suaminya yang memberi nafkah. Saat dia tua, anak-anaknya atau adiknya atau kakaknya yang memberi nafkah. Kenapa? Islam itu sangat memanjakan perempuan. Jadi ketika dia keluar itu untuk menggali potensi. Seandainya dia bekerja, kemudian suaminya mengatakan berapa take home pay atau salary yang kamu dapatkan di kantor kamu. Sekian JT. Oke, kalau begitu aku yang akan bayar misalnya. Kamu nggak usah kerja. Saya yang akan bayar gaji kamu setiap bulan. Terus kita nggak kerja, nggak ada masalah. Terus kalau misalnya merubah perjanjian bagaimana? Nah itu harus disepakati lagi, ada kesepakatan ulang. Karena perjanjian itu bisa jadi, mohon maaf ya, bukan dikhianati, tetapi karena kasus tertentu atau karena masalah ya keluarga dan seterusnya, itu perjanjian itu kan bisa berubah. Gitu. Apalagi tadi terkait dengan karir, terkait dengan nafkah, karena memang itu bukan kewajiban kita, maka taat kepada suami itu didahulukan. Taat kepada suami didahulukan. Apa sih dapatnya? Pahala. Taat itu kita dapat pahala, walaupun harus dengan derayan air mata gitu. Taat itu gak gampang. Beda kalau kita taat sama orang tua, karena kita tahu dia yang membesarkan, dia yang melahirkan, dia yang memberikan pendidikan. Kita agak mudah. Tetapi taat kepada suami itu sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah. Bayangkan kita ketemu, kita sudah besar, kita sudah punya ilmu, bahkan ada yang sudah punya harta, bahkan sudah pinter gitu ya. Itu kita sudah taat kepada orang yang baru kita kenal. Kalau bukan karena Allah, taat itu susah. Allah yang nyuruh kita taat itu Allah gitu. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita nggak akan bisa gitu. Jadi diusahakan ya menerima konsekuensi itu gitu ya. Sudah dipersiapkan kalau ternyata tiba-tiba ada kasus tertentu, ada kondisi tertentu yang membuat kita mohon maaf ya keluar dari kantor, ya harus disiapkan. Mengapa? Karena memang kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami. Tinggal dikomunikasikan saja. Begitu Allah. Gitu ya. Mbak Fatihah ya. Titip salam sama teman-teman di Hong Kong ya. Itu banyak teman-teman saya itu di sana. Yang alumni Pakistan banyak yang di Hong Kong ya. Terima kasih. Lanjut Mbak Teh Eis. Baik Ustazah. Nah, kami ingatkan kembali untuk sahabat Izi, kami berikan kesempatan untuk 3 sahabat Izi yang ingin langsung sharing ke Ustazah, bisa langsung raise hand ya. Persilahkan. Ya, teman-teman Izi, sahabat Izi, mau langsung raise hand juga boleh. Bisa santai aja ya Ustazah ya. Bagaimana? Iya, kita sharing santai ya. saja. Iya, sharing session ya. Tapi mau di room chat juga boleh. Ini kayaknya ada nggak di room chat ini? Belum Ustazah, masih pertanyaan yang tadi. Masih baru Ibu Suratul Fatihah. Oh iya. Baik Ustazah, itu aja nih yang bertanya ya. Oke, ini ada yang masuk nih. Oh, ada Ustazah nih satu dari Ferdi. Silakan. Ya. Ini Mas atau Mbak ya? Mas ya? Dua-duanya Ustazah. Ferdi Lovdian. Oh iya. Ferdi Lovdian ya di sini. Assalamualaikum Ustazah. Saat ini kami sedang LDR.
satu di Sulawesi dan satu di Kalimantan. Masya Allah. Di mana tips dan trik untuk kami yang LDR, Ustazah. Tafadhol, Ustazah. Masya Allah. Hebat ya. Suami istri kalau LDR itu berat itu. Mengapa? Karena gimana? Belahan jiwa kita jauh gitu. Kan pasangan itu kan belahan jiwa. Terus kalau deketan kan jiwa kita utuh. Kalau LDR bagaimana? Ya agak susah. Namun setiap rindu yang kita simpan, setiap masalah yang kita hadapi, sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Komunikasi yang intens antara kita dengan pasangan. Yang namanya video call, lakukan. Yang nama chattingan, udah makan saya, yang udah makan misalnya, atau ayah udah makan, bunda udah makan, itu seintens mungkin. Dan belajarlah untuk setia. Mengapa? Karena orang yang setia itu ya punya hati mulia gitu. Kalau ada pengkhianatan dalam rumah tangga, nggak ada keberkahan, rizki nggak berkah, rumah tangga nggak berkah gitu. Setia itu murah, Orang selingkuh itu mahal. Dia harus ngirimin harus sembunyi-sembunyi, nggak pernah tenang. Belajarlah untuk setia saat LDR seperti itu. Dan jangan lupa setiap malam sebut nama pasangan kita, ya Allah, satukanlah hatiku dengan hati dia. Tumbuhkan cintaku dengannya selalu ya Allah. Jangan sampai hati kami kering kerontang tanpa cintamu misalnya gitu. Jadi sebut nama pasangan kita dalam doa. Itu apa ya, ampuh gitu ya. Kalau lagi kangen udah telepon gitu. Kalau lagi ada masalah telepon. Jangan disimpan. Yang menjadi masalah, mohon maaf, kalau Mas Herdi dengan Mbak Dian saat jauh justru nyaman, itu yang hati-hati. Kalau semakin jauh semakin nyaman, itu hati-hati. Jadi diusahakan tetap setia, saling mendoakan gitu ya, satu sama lain. Kemudian setiap kesedihan yang kita rasakan, rindu itu kan berat ya. Perih gitu, aduh sakit gitu. Rindu itu tuh sakit gitu. Tapi ada pahala di sana. Mudah-mudahan karena mungkin ya karena sesuap nasi dan segenggam berlian sehingga harus LDR misalnya gitu ya. Mudah-mudahan rezeki yang dicari berkah gitu ya. Dan saya doakan mudah-mudahan tidak terlalu lama akan berkumpul di lokasi yang sama gitu ya, Mas Herdi dengan Mbak Dian ya. Amin. Begitu ya. Ada lagi? Oh ya, ini ada Mbak. Alhamdulillah. Bismillah Ustazah atas jawabannya. Baik, selanjutnya Ustazah ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Vivi atau Ibu Vivi ya. Assalamualaikum Ustazah, mau minta pendapat. Saya baru menikah 4 bulan, lalu kami LDR, di mana komunikasi kita cuma by handphone saja. Setiap ada masalah, diem-dieman, nggak komunikasi. Suami saya nggak mau hubungin duluan, dan saya pun gengsi. Lalu bagaimana ya Ustazah supaya saling menurunkan ego? Tafadhol Ustazah. Ya, aduh Neng, baru 4 bulan, bulan madu baru selesai, udah diem-dieman. Tipsnya, mohon maaf ya, istri jangan ada gengsi. Kenapa? Perempuan itu seperti air. Air itu pandai beradaptasi. Perhatikan air diletakkan di gelas bentuknya seperti gelas. Diletakkan di botol bentuknya seperti botol. Diletakkan di galon bentuknya seperti galon. Air itu karakter kita. Perempuan itu karakternya seperti air, mencari tempat yang rendah, ngalah gitu maksudnya. Kalau api karakternya, kalau laki-laki karakternya seperti api. Ini bukan avatar ya antara api dengan air, bukan ya. Tapi memang karakter laki-laki karena dia pemimpin, itu karakter apinya lebih dominan. Kita perempuan karakter air yang lebih dominan. Maka mengalah itu lebih baik. Terus kalau kita ngalah, apa sih konsekuensinya? Allah akan memuliakan kita itu. Kalau kita ngalah, kalau saling satu sama lain tidak saling menyapa, terus kita yang pertama menyapa, memang seakan-akan di mata manusia rendah ya. Dia ternyata gitu ya.
Tapi jangan salah, di mata Allah yang paling diagungkan, yang paling dimuliakan adalah orang yang menyapa pertama kali. Orang yang menyapa terlebih dahulu itu yang akan dimuliakan. Jadi gimana? Telepon, chat, I love you, I miss you, gitu. VN, abang kangen. Suami, nggak usah gengsi. Kita ngalah aja. Ya, kalau bisa setelah, atau saat kajian ini, coba kirim, I miss you. Sama gambar-gambar lope-lope. Coba kirim. Buat yang LDR, ya semuanya yang join dalam kajian hari ini, yang LDR, tolong kirim kalimat I love you kepada pasangannya. Kepada istri atau suaminya sekarang. I miss you, I love you, apapun itu, mudah-mudahan itu cara kita menyatukan hati dengan izin Allah, begitu. Allah alam. Baik, jazakumullah khairan Ustazah atas jawabannya. Lanjut lagi Ustazah ya ke pertanyaan yang selanjutnya nih dari Mbak Ana atau Ibu Ana. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika dalam proses menuju khitbah itu banyak kendalanya, apakah ini berarti Allah tidak meridhoi dan baiknya tidak dilanjutkan atau bagaimana ya Ustazah? Jelas. Apa tuh Ustazah? Iya. Mbak Ana, kalau mau nikah, mau khitbah, nomor 1 istikharah. Saya selalu mengulang, jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Diingat ya, jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Allah nomor 1 zat yang ditanya. Itu Allah. Ya Allah, jika dia baik untuk agamaku dan duniaku, mudahkan. Jika dia bukan atau tidak baik untuk agamaku dan duniaku, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Ganti dengan yang lebih baik lagi. Terus saat sholat istikharah, apa yang harus kita lakukan? Spiritual kita lagi bagus. Dimatangkan pikiran, dikosongkan hati, tidak ada cinta dan benci. Kenapa? Karena kalau sudah ada cinta, sudah ada benci, nanti hasil mimpinya nggak valid. Gitu. Tapi kalau blank, kalau kita kosong, 0 to 0 gitu ya, maka hasilnya insya Allah valid. Terus bagaimana kita mengetahui hasil sholat istikharah? Bisa lewat mimpi, bisa lewat testimoni, tiba-tiba orang ya membicarakan dia gitu. Kalau dia baik, ya Allah ternyata dia orangnya baik banget, itu testimoni, berarti itu istikharahnya bagus. Atau amit-amit deh itu orang nyebelin banget sih gitu. Itu testimoninya nggak bagus kan, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Terus atau lewat feeling gitu ya, lewat perasaan kita. Kalau mau khitbah, godaannya banyak karena kita akan menjalankan sunnah Rasul, setan tidak akan pernah redha. Jadi kalau sudah sholat istikharah, dua-duanya sholat istikharah sudah mantap, Bismillah, mau khitbah gitu ya, kan udah istikharah nih, mau khitbah, tiba-tiba ada aja, itu setan. Karena kita akan menjalankan sunnah Rasul, kita akan ibadah. Jangan kan nikah, sholat aja yang cuma 5 menit, 10 menit, kita diganggu sama setan kan, baru Allahu Akbar, inget dompet, inget liburan, inget makanan, inget ini, inget. Itu cuma ibadah yang 5 menit saja diganggu, apalagi mau ibadah yang insya Allah sepanjang usia kita. Jadi kalau ada gangguan, itu biasa. Bismillah, namanya kita mau halal gitu. Karena kita mau halal, jadi diganggu lah. Kenapa? Kok enakan pacarannya akur-akur? Belum tentu. Justru disitulah setan bermain gitu ya. Bismillah saja. Yang penting sudah sholat istikharah dan lakukan tiga langkah tadi ya. Sholat, kemudian spiritualnya bagus, kosongkan pikiran dan mantapkan pikiran dan kosongkan hati. Begitu. Allah a'lam. Baik, alhamdulillah, Ustazah ya. Ustazah sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan nih, bacakan beberapa respon dulu ya Ustazah ya. Siap. Ya, di sini ada respon dari Mas Herdi dan Mbak Dian. Amin Ustazah, terima kasih banyak atas doanya Ustazah, terutama tadi mendoakan istri sebelum tidur. Ya, Masya Allah. Amin. Kemudian yang dari Mbak Suratul Fatihah nih, yang dari Hong Kong ya. Yang belum punya pasangan mungkin dipending dulu ya, kirim I love you-nya. Ustazah.
Iya. Lalu respon yang terakhir dari Mbak Helma Vera. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Doakan saya segera menikah ya Ustazah karena saya belum Amin. nikah. Amin. Insya Allah. Semua ya yang masih sendiri di grup ini, di kajian hari ini, laki-laki ataupun perempuan, mudah-mudahan Allah memberikan pasangan yang soleh atau solehah tahun ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, mungkin itu beberapa respon ya Ustazah ya dari Baik. sahabat ibu. Selanjutnya Ustazah ya ke pertanyaannya selanjutnya dari Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan Ustazah. Suami saya meminta saya untuk berhenti bekerja, tetapi saya masih membantu membiayai orang tua saya. Suami saya nggak mau membantu karena menurut suami yang wajib membiayai ortu ada anak laki-laki. Sedangkan saudara laki-laki saya hanya satu orang dan pun bisa menanggung semuanya sendiri. Bagaimana saudara laki-laki kenapa? Jadi dia ada saudara laki-laki, hanya saja belum bisa menanggung semuanya sendiri, Ustazah. Nah, bagaimana cara memberikan pengertian kepada suami saya agar bisa tetap mengizinkan saya bekerja? Apa Ustazah? Oke. Jadi begini, apa yang disampaikan suami benar ya? Yang membantu keluarga, yang membantu orang tua itu anak laki-laki memang. Namun kalau misalnya anak laki-laki belum bekerja atau misalnya kebetulan pas-pasan gitu ya, dia nggak bisa membantu orang tua karena buat dirinya dan pasangannya saja pun dia mungkin agak repot gitu. Sesungguhnya suami tidak berdosa ya, sesungguhnya tidak berdosa atau tidak bersalah untuk melarang istrinya melarang istrinya bekerja, itu dia nggak berdosa. Kenapa? Boleh jadi, mohon maaf ya, boleh jadi peran kita sebagai istri tidak maksimal karena kita bekerja gitu. Boleh jadi ya, sehingga suami merasa bahwa kewajiban kita kan sebetulnya menservis suami, mendidik anak-anak, itu ya kewajiban kita. Karena kita bekerja, terbengkalai kewajiban kita yang semestinya. Terus bagaimana dikomunikasikan lagi? Oke, kalau saya bekerja di rumah, bagaimana? Misalnya bisnis online gitu ya, jual pakaian, makanan dan seterusnya. Kalau niat kita karena Allah, Allah akan mudahkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih 2 bonus. Bonus yang pertama adalah solusi dari masalah kita, dan bonus yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Jadi seyakin-yakinnya, even kita mungkin cuma jualan apa, tapi itu ada keberkahan yang luar biasa gitu. Karena boleh jadi kita belum menjadi istri yang baik ya, mohon maaf gitu. Terus kalau misalnya kita janji, oke, saya kerja dan insya Allah rumah tangga beres misalnya gitu ya. Saya tidak akan menyampingkan peran domestik saya. Yakinkan pasangan dan dia mengizinkan, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang mohon maaf kita itu double job ya. Kalau kita kerja itu double job. Di luar kita kerja, di rumah kita kerja, itu melelahkan gitu, melelahkan sehingga peran kita sebagai istri dan peran kita sebagai ibu tidak maksimal. Itu mungkin yang membuat suami gitu ya merasa ada hal-hal yang kurang dalam rumah tangga tersebut gitu. Dan kita sampaikan ke orang tua, mohon maaf ya, sampaikan ibu, bapak, saya mohon maaf belum bisa bantu. Tetapi ketika saya taat kepada suami saya, ibu dan ayah dapat pahala. Dapat pahala karena berhasil mendidik saya menjadi istri yang solehah. Karena saya taat kepada suami saya. Ibu bapak kita itu dapat pahala jariyah dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita melakukannya karena Allah, Allah kasih solusi. Tapi kembali dikomunikasikan dengan pasangan, ya, dengan keluarga, dengan abang-abang dan adik-adik kita. Allah a'lam seperti itu. Baik, alhamdulillah Ustazah. Semakin banyak Ustazah sepertinya yang bertanya ya, sahabat gitu ya. Baik, langsung lanjut saja ya Ustazah ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Herdi lagi dan Mbak Dian ya. Ustazah izin bertanya lagi. Saya sama istri sedang menyusun visi pernikahan atau keluarga.
Suaranya suaranya kurang keras, apa sinyal saya ya? Oke, baik. Coba ulang lagi ya Ustazah ya. Iya. Apa sudah terdengar? Iya. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya lagi. Saya sama istri sedang menyusun visi misi pernikahan atau keluarga, termasuk program kerja kami Ustazah. Menurut Ustazah, visi misi keluarga yang baik itu seperti apa ya? Ada saran tidak Ustazah dalam visi misi yang baik itu seperti apa menyusunnya? Mohon kasih gambarannya Ustazah, biar pernikahan kami nggak sekedar nikah aja, tapi punya tujuan yang jelas. Iya. Sama-sama. Jadi gini, sebelum menikah udah ngobrol-ngobrol ya, sudah baca tadi, ilmunya sudah kita tahu. Ilmunya, persiapan ilmu sudah kita punya, kemudian persiapan fisik, persiapan mental dan spiritual. Kuncinya sih satu. Apa sih tujuan kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kebetulan ibadah kita lewat pernikahan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk membahagiakan pasangan, maka pahalanya luar biasa. Karena kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu bersabda apa? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi niat kita memang untuk ibadah. Teknisnya serahkan kepada keluarga masing-masing, karena kan mungkin teknisnya berbeda ya, yang LDR bagaimana, yang tapi tujuannya membina rumah tangga yang sakinah, memiliki anak-anak yang robbani, yang cinta Allah, mengikuti itu tuh visi misi kita. Intinya apa sih surga? Tujuannya bagaimana kita bisa masuk surga lewat rumah tangga, begitu ya. Kalau detail nanti kasihan yang teman-teman yang nanya, takut nggak ada waktunya. Ya Mas ya, nanti bisa diluruskan niat kita gitu ya, dikomunikasikan. Jangan lupa tujuannya menggapai surga Allah lewat rumah tangga kita, begitu. Ada lagi ini kayaknya banyak nih. Ya, ada 3 pertanyaan lagi Ustazah. Baik. Lanjut ya, bacakan ya Ustazah ya. Dari Ibu Linda. Assalamualaikum Ustazah. Saya ibu 2 anak. Saya single parent. Yang saya mau tanyakan adalah saya ingin bekerja, tetapi dari orang tua tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Apakah saya harus menentang keputusan orang tua atau saya harus bagaimana ya Ustazah? Baik, kepada Ustazah. Baik. Selama ini anaknya siapa yang membiayai? Mbak siapa nih tadi? Boleh dibantu Ibu Linda untuk mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan Ustazah? Ya, bisa. Orang tua sih. Orang tua. Ya. Kalau memang orang tuanya ikhlas karena dia tahu perempuan itu kan tidak wajib menafkahi ya, gitu. Memang yang berkewajiban adiknya, abangnya, orang tuanya, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namun kalau kita ingin memantapkan, meyakinkan orang tua bahwa kita bisa juga mencari nafkah gitu, maka lakukan gitu. Tapi jika orang tua tajir melintir, dia bisa memberikan pendidikan, bisa memberikan perhatian ke anak-anak kita, mengapa tidak? Memang mungkin ya, saya husnuzon, orang tua kita paham gitu. Karena memang bukan kewajiban putrinya mencari nafkah, kewajiban kakeknya, boleh jadi kewajiban abang adiknya gitu. Jadi kalau memang suami orang tua tidak mengizinkan kita bekerja, ya sudah. Apalagi dia sudah orang tua sudah rasa ikhlas ya, bahwa itu tanggung jawab saya gitu. Banyak teman-teman saya seperti itu memang. Jadi ketika anak menantunya kuliah, orang tuanya yang mensupport ya, yang mentransfer kebutuhan anak dan menantu gitu. Kenapa ya? Kebetulan orang tuanya tajir melintir, dia merasa udah kamu kuliah aja. Kebutuhan sehari-hari biar kami yang handle gitu. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan justru mungkin ya orang tua pengen dapat ladang pahala dari cucu-cucunya gitu. Nggak apa-apa insya Allah. Jadi tapi kalau kita ingin meyakinkan orang tua kita pengen itu sendiri, bisa nggak dikasih modal gitu misalnya, biar saya kan nggak mau ngerepotin ayah sama ibu, bisa pinjemin modal nggak, saya pengen buka usaha atau saya ingin bekerja, boleh, nggak apa-apa. Tunjukkan juga kalau kita sebetulnya bisa mandiri gitu ya, nggak apa-apa Mbak, begitu ya. Baik
Ustazah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih Ustazah ya untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Ibu Yuyun. Assalamualaikum Ustazah. Kalau suami berbohong masalah keuangan sama istrinya, suaminya punya hutang. Istri tahu kalau suaminya berbohong tapi tidak menegurnya nih Ustazah. Bagaimana sikap istri ini Bu Ustazah agar suami bisa jujur dan terbuka sama istrinya? Jazakillah Ustazah. Apa kalau Ustazah? Iya, bohongnya karena apa ya? Boleh dibantu Ibu Yuyun Puspitri Ayu. Oke, saya mau nyari chattingan udah ke pendem banyak. Banyak sekali, alhamdulillah. Gimana? Ibu Yuyun. Bohongnya hutang masalah keuangan. Iya. Masalah keuangan sama istrinya, bohongnya perihal hutang Ustazah. Oke. Jadi si istrinya sebenarnya dia tahu. Posisinya dia mungkin tahu ya Ustazah ya, tapi begitu. Yang perlu kita ketahui hutangnya buat apa. Kalau hutangnya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, maka dia mungkin sengaja menyembunyikan dari kita karena agar kita tidak memikirkannya. Tapi kalau hutangnya karena konsumtif, karena gaya hidup, maka istri harus menegurnya, meluruskannya. Mengapa? Karena kita jangan sampai memiliki pasangan dia terjerumus ke dalam hutang piutang yang cukup dalam gitu. Jadi sebelum dia terjerumus kita langsung angkat gitu, kita bantu pegang tangannya, jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak gitu ya. Kenapa? Karena terkadang kalau kita merasa cuek pun kurang bagus. Jadi boleh ngobrol, Mas kenapa sih kok nggak terus terang sama ibu misalnya, kan kita kan suami istri gitu. Kita bujuk perempuan itu punya kait itu apa sih, tipu daya, punya rayuan maut gitu. Merajuk, masa sih Mas aku kan istrimu, masa gitu. Terus pancing sampai untuk apa sih hutang? Dengan catatan kita nahan emosi ya, jangan langsung marah. Nah itu kita suka nggak sabaran. Untuk apa? Kalau ini kebutuhan rumah tangga, karena buat anak-anak, buat pendidikan anak-anak, seterusnya. Oh kita pahami. Oh ya udah, itu kan masalah kita bersama. Kita selesaikan bersama. Tapi kalau misalnya buat beli sesuatu yang konsumtif, gaya hidup gitu ya, Mas buat apa? Gitu. Allah sudah menakar rezeki kita memang karena kebutuhannya sekian, nggak akan pernah tertukar rezeki itu, nggak usah ngutang. Kalau memang kayak gitulah, diskusikan gitu ya, komunikasikan, jangan sampai kita membiarkan suami terlilit hutang karena gaya hidup. Karena sesungguhnya Allah sudah mengirim kita cukup untuk biaya hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Gitu. Maka diluruskan, gitu ya. Ini ada lagi dari siapa Mbak? Alhamdulillah, ini Ustazah ada insya Allah ada 2 pertanyaan lagi Ustazah ya. Ya, siap. Di sini saya bacakan dari Ibu Rahma Fitriana. Assalamualaikum Ustazah, saya seorang istri yang ditinggal suami karena wafat dan alhamdulillah ditinggalkan harta anak-anak, dan saya seorang pekerja. Jika Allah berkehendak saya untuk dipertemukan lagi dengan seorang imam, apakah yang pertama saya harus membuka hati saya atau bagaimana Ustazah? Yang kedua, saya tetap taat pada suami, hanya keutamaan saya ke suami dahulu atau anak-anak dahulu. Karena anak-anak saya akui bukan darah dagingnya. Lalu yang ketiga, bila ada keluarga dari pihak ikhwannya tidak ikhlas kalau harus menanggung biaya hidup kami, walaupun ikhwannya sendiri tidak jadi masalah, bolehkah saya tetap bekerja sampai anak-anak saya mandiri agar saya dan anak-anak saya tidak menjadi beban baginya? Baik. Yang kedua saya belum paham maksudnya bagaimana ya? Yang kedua maksudnya begini Ustazah, yang kedua saya tetap taat pada suami, hanya keutamaan saya. Jadi taatnya itu keutamaannya ke suami dahulu atau anak-anak dahulu, karena anak-anak saya kan saya akui bukan darah dagingnya. Oke. Saya tetap taat pada suami. Oh kalau dia nikah lagi gitu maksudnya ya? Iya kan posisinya suaminya sudah wafat. Iya. Yang pertama jawabannya hampir sama, salat istikharah terlebih dahulu. Jangan ambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Kedua, kalau misalnya dia menikah lagi, kalau Mbak Rahman menikah lagi, maka kewajibannya dua-duanya taat sama suami wajib, mendidik anak-anak wajib.
Malah yang lebih kasihan anak-anak, kan ayahnya sudah nggak ada. Dia cuma punya ibu gitu ya. Jangan sampai seperti kasus di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak yatim menangis karena ibunya menikah lagi. Ayahnya mati syahid, kemudian ibunya menikah lagi sehingga ibunya lebih sibuk kepada suaminya dan anak-anaknya ditelantarkan. Akhirnya apa? Sama Rasulullah diangkat menjadi anaknya Rasulullah ya gitu, artinya anak angkatnya Rasulullah gitu. Jadi jangan sampai setelah menikah justru kita meninggalkan anak-anak gitu. Jadi kalau saya boleh sarankan komunikasi juga sama anak-anak nih. Nah, kalau kamu punya ayah baru mau nggak gitu. Di sini karena nggak dapat bocoran nih ya usia anak berapa gitu. Kalau anak-anak sudah biasa diajak komunikasi, coba ngobrol, terus kenalkan bagaimana sikap suami kita sama anak-anak kita. Oh, dia darah daging kita, ayahnya dia sudah nggak ada. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan kita baik sama dia. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan kita jahat sama dia. Jadi jangan sampai kita mengutamakan suami tetapi meninggalkan anak-anak gitu ya. Even memang dia bukan darah dagingnya, bukan berarti cuek ya. Kewajiban ayah tiri hanya tidak memberi nafkah saja, tetapi menyayangi, mengasihi itu tetap harus diberikan oleh ayah tiri kepada anak tirinya. Gitu. Ketiga, bila ada keluarga dari pihak ikhwan yang tidak ikhlas, kalau harus menanggung biaya hidup kami, gitu. Oh, jangan dipikirkan. Kan yang penting kita sama pasangan kita. Kalau sudah menikah, anggaplah yang lain ngontrak. Maksudnya apa? Oh, kita fokus sama rumah tangga kita. Ini dunia kita, ini hidup kita. Bismillah, selama suami redho dan tidak melanggar Allah ya. Kan nggak melanggar Allah, dia mau sedekah sama anak yatim misalnya. Nggak ada masalah. Terus kalau abangnya nggak redho bagaimana? Suami kita redho kan? Gitu. Yang kita pikirkan suami kita saja. Begitu ya. Selamat ya, barokallah. Mudah-mudahan dilancarkan pernikahannya. Alhamdulillah, baik Ustazah. Tanpa terasa ya Ustazah, sudah jam, waktu sudah menunjukkan jam 9 ya. Oh, Masya Allah. Iya. Masih banyak ya? Masih ada banyak dua, ya? ada dua pertanyaan lagi nih Ustazah. Oh, boleh deh, kesian. Boleh, oke ya. Lanjut untuk bacakan saja ya Ustazah ya. Oke. Iya. Ini dari Mbak Dian Kurniadi. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya. Saya anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakak saya sudah menikah dan jauh dari orang tua, berbeda pulau. Alhamdulillah saya juga baru saja menikah dan kebetulan dapat suami yang juga bekerja di luar pulau. Kadang saya merasa sedih Ustazah meninggalkan orang tua sendiri di rumah karena saya juga akan ikut dengan suami. Kira-kira apakah Ustazah ada tips gitu? Karena kadang saya seperti rela tidak rela ya Ustazah ya, jauh dari orang tua, khawatir dengan keadaan orang tua. Baik Ustazah, apa dong? Ya, kalau sudah menikah ikut suami. Jadi kalau misalnya kita nggak tega sama orang tua, kita izin minta restu gitu ya. Kita ngobrol ke ayah bunda kita, ayah, ibu, kalau saya nikah gimana? Tapi saya ikut suami, orang tua pasti akan mengatakan, ikutlah nak. Tuh orang tua yang paham, ikutlah nak, kamu anak perempuan. Anak laki-laki milik ibu dan ayah. Anak perempuan setelah menikah dia milik suami. Kamu ikutlah kepada suami itu kalau orang tua yang paham. Kecuali kalau misalnya, mohon maaf ya, suami kita bilang, nggak usahlah, biarkan sama ibumu gitu. Tapi bahaya, kan laki-laki kan apa ya, butuh perhatian, laki-laki itu butuh diservis gitu. Mungkin kalau dia nikah tapi masih berjauhan, apa bedanya dia dengan sendirian kan gitu. Jadi kalau menurut saya sebelum menikah sudah disampaikan. Ada seorang ibu curhat, saya tuh sedih ditinggal oleh putri saya ya Bu, apalagi saya nanti hidup sendiri. Saya balik tanya sama ibu ini, Ibu, ketika putri ibu menikah, ibu sedih karena ditinggal sendiri. Ibu lebih sedih mana ketika putri ibu tidak menikah sama sekali? Ah, jangan Bu Fatia, nggak apa-apa. Dia lebih memilih putrinya bahagia dengan suaminya ketimbang harus menemani dia dan tanpa menikah gitu. Jadi orang tua sedih kalau misalnya anaknya ikut sama dia terus, bahagia di satu sisi, tapi
dia lebih bahagia kalau ada yang menjemput putrinya. Jadi nggak apa-apa ikut sama suami gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan. Tapi yang belum menikah, yakinkan diri. Kalau ibu kita nanya, nah kapan nak kamu? Oh ibu tenang aja. Kalau kue saya bisa bikin sendiri, tapi kalau takdir, kalau jodoh Allah yang ngatur. Ngomongnya sambil tersenyum. Ibu jangan khawatir, kan Allah Bu. Saya juga pengennya dapatnya cepet, tapi kan Allah belum ngirim. Ibu sabar aja, doain aja gitu ya. Jangan, nah kapan kamu nikah? Nah, itu dia Bu, jangan nangis depan ibu kita tambah sedih gitu ya. Yakinkan ibu kita Allah lagi merancang yang terbaik buat kita. Begitu. Pertanyaan selanjutnya apa Neng? Gak apa-apa ya Ustazah, agak ngebut biar yang ya, lain. ya, insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustazah ya. Ini Baik. dari Anji Sandat. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, ketika seorang istri merupakan perempuan karir atau pekerja, apakah masih berhak atas nafkah yang wajib diberikan oleh suaminya? Dengan kata lain, apakah suami tetap berkewajiban memberi nafkah pada istri pekerja atau karir itu? Karena suami tidak bekerja. Baik Ustazah, apa Iya, sama-sama. Kewajiban suami tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu, ada kalimat infak gitu. Jadi suami punya kewajiban memberi nafkah lahir dan batin, even istrinya tajir melintir. Walaupun istrinya tajir melintir, maka suami punya kewajiban memberi nafkah semampunya. Dia berdosa. Suami berdosa kalau tidak memberi nafkah kepada istrinya. Kecuali istrinya bilang begini, Mas, alhamdulillah aku depositonya udah cukup. Kamu nggak usah ngirimin atau nggak usah ngasih, gitu ya. Oh, dia dengan sukarela mengatakan itu, nggak ada masalah. Tapi kalau suaminya yang tidak memberikan, maka suami tersebut berdosa. Karena dia sudah berlaku zalim kepada istrinya. Maka disitulah pentingnya komunikasi. Jadi kalau misalnya dalam Islam ya mohon maaf, abang, uangmu adalah uangku. Uangku adalah uangku juga. Gitu dalam Islam. Tapi karena punya suami berbaik hati mengizinkan kita bekerja, mengizinkan kita menggali potensi, maka berikan sedikit rezeki kita untuk kebutuhan rumah tangga. Bantu suami. Mengapa? Kan suami sudah berbaik hati mengizinkan kita bekerja. Jadi kalau misalnya suami sudah berbaik hati mengizinkan kita bekerja, adalah kontribusi kita di dalam rumah tangga. Diingat lagi bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan kita bekerja, kita bukan siapa-siapa. Dia berbaik hati mengizinkan kita bekerja sehingga kita menjadi seseorang yang punya rezeki lebih gitu ya. Itu kebaikan hatinya dia. Maka perhatikan dia. Mungkin sesekali apa ya, diingatkan juga biar dia nggak berdosa ya, diingatkan dengan cara yang enak lah didengar gitu ya. Mas misalnya, barusan saya ikut kajian Bu Fatia, aku baru tahu loh ternyata suami itu wajib yang ngasih nafkah. Ya Allah Mas gitu ya, aku baru tahu misalnya. Atau apa yang membuat kita terkadang ingin menyampaikan kepada suami kita tetapi dengan cara yang sifatnya bertanya, sebetulnya dalam Islam gimana ya? Sebetulnya dalam Islam bagaimana ya? Seakan-akan kita bertanya, padahal kita membutuhkan jawaban dan actionnya dia gitu ya. Maka itu boleh dilakukan. Intinya apa? Wajib memberi nafkah semampunya dan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, mohon maaf sebagai penutup. Suami punya income 50 JT, kebutuhan cuma 20 JT. Terus dia kasih istrinya 20 juta. Nggak ada masalah yang 30 juta dia simpan karena memang kebutuhannya 20 juta. Ini kalau contoh yang enak-enak ya gitu. Kalau ngitungnya cuma kebutuhan 200.000, aduh kayaknya sedih banget gitu. Suami punya salary 50 juta, kebutuhan 20. Suami hanya punya kewajiban memberikan 20 saja. Terus yang 30 dia genggam, oh nggak ada masalah, dia sudah memberikan semua kebutuhan kita. Seperti itu ya. Alhamdulillah nggak terasa jam 9 lewat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi 2 pekan berikutnya ya Teh Eis ya. Iya, benar Ustazah di sesi kelima ya. Alhamdulillah sahabat Izi dan Ustazah Siti Fatia. Dapat terasa ya, kita sudah di penghujung
acara. Terima kasih Ustazah Siti Fatholia atas waktu dan sharingnya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita juga bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Ustazah ya. Mungkin nanti minta didoakan juga Ustazah untuk yang masih sendiri, mohon disegerakan. Mungkin untuk yang sudah berumah tangga di awal, semoga dilancarkan. Amin. Dan yang sudah berumah tangga lama, tetap dalam keharmonisan. Amin. Atau kita tutup dengan baca Fatihah ya. Iya benar Ustazah. Adik-adik semuanya ya, calon suami dan calon istri atau para suami dan para istri, sebagai penutup kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan yang jodohnya jauh didekatkan, yang sudah dekat dimantapkan, yang sudah menikah disakinahkan, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga yang diridhoi, jodoh kita panjang sebagaimana jodohnya Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan semua hajat kita, semua niat baik kita Allah kabulkan, Allah mudahkan. Yang masih sendiri mudah-mudahan benar-benar dikirimkan oleh Allah tahun ini pasangan yang soleh atau solehah. Ala hadihin niyah wa likulli solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat di sini ingin menginfokan, insya Allah untuk link recording seperti biasa akan kami kirimkan ya melalui nomor WhatsApp sahabat Cici yang sudah didaftarkan melalui kajian ini. Dan sampai jumpa kembali di kajian rutin weekend sesi kelima. Kita bertemu lagi ya Ustazah ya dengan insya Allah ya 2 pekan berikutnya. Tanggal berapa tuh Ais? Tanggal 27 insya Allah Ustazah. Kalau bukan tanggal 13 November. Tanggal 13 November. Oh iya. Insya Allah kita ketemu lagi ya dengan sahabat isi ya mudah-mudahan. Dengan tema istri bahagia, suami bertabur pahala. Masya Allah. Baik, saya Isnur Hayati. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Izi, saya pamit. Is pamit ya. Semuanya ya. Assalamualaikum. Pak ya tadi belum foto ya. Saya foto dulu ya. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu
Dia Allah Maha Penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alam raya bertasbih memuji keagungan, rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan, matahari rembulan, bintang langit lautan, berserah berpasrah kepadanya. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 berharapkan karunia-Nya. Allah, Allah,